Nah, dia ada mengeluarkan uap di kepalanya tuh. Atap putih. Enggak bisa masuk aja kan gitu ya. Ada bacalah bismillah, kita permisi gitu kan. Minimnya minat regenerasi pemasak makanan tradisional merupakan satu di antara alasan masakan tradisional hampir punah dan kian langka. Namun tanpa disadari berkat seorang pedagang kaki lima, makanan tradisional tetap bisa ditemukan dengan mudah di tepi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu ya, panggilan sehari Ibu ya. Umur 54, anak ada 4, udah berkeluarga 2, tinggal 2. Di dekat Masjid Raya Sumatera Barat, tampak gerobak sederhana milik Nurziah, seorang penjual lamang tapai yang sudah bertahun-tahun berdagang. Akrab disapa Bu Iyah, perempuan 54 tahun sudah puluhan tahun menjual lamang tapai, makanan tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Bu Iyah sudah berjualan lamang tapai selama 10 tahun. Meskipun begitu, semangatnya tetap terjaga untuk terus melestarikan kuliner tradisional Minangkabau. Alasan ia bertahan adalah untuk menghidupi keluarganya. Namun yang lebih utama baginya adalah bagaimana agar kuliner lamang tapai ini tetap dikenal masyarakat hingga masa mendatang. Setiap hari Bu Iyah memulai proses pembuatan lamang tapai dengan menyiapkan bahan-bahan seperti beras ketan putih dan merah, santan kelapa, daun pisang, garam, dan bambu khusus yang disebut bambu talang. Pertama dalam pembuatan lamang adalah mencuci dan merendam beras ketan selama beberapa jam. Setelah itu beras ketan dicampur dengan santan dan diberi sedikit garam. Lalu dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dilapisi daun pisang. Tahap berikutnya adalah proses pembakaran selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Api yang digunakan harus diatur dengan baik, tidak boleh terlalu besar atau kecil, agar lamang matang dengan sempurna. Ketika uap mulai muncul dari bagian atas bambu dan bagian bawahnya terlihat menghitam, tandanya lamang sudah siap untuk diangkat. Pertama kita mencuci pulut. Habis dicuci pulut sudah dibersihin 3 kali atau 4 kali, direndam, lalu dibiarin dalam ember atau baskom selama 4 jam. Sehabis 4 jam nanti kita keringi melalui ada taringannya selama 1 jam. Habis itu selama pulut dikeringan, kita mengisi pucuk ke dalam bambu dan talam atau lamang. Pucuk pisang itu dimasukin, habis itu udah dimasukin baru ditaruh di ember, lalu diambil pulut tadi yang sudah dikeringi, dimasukin ke dalam bambu tadi. Habis itu sudah selesai, udah habis pulut, baru dimasukin santan. Sudah dimasukin santan, udah penuh semua, baru dibakar, dibawa ke tungku. Dihidupin selama 3 jam. Selama 3 jam baru tidak mentah. Pertama kali pinggangnya sampai ke kepala. Begitu udah matang, nanti dibalikin. Nanti dibalikin di pantat itu yang dibakar lagi. Dia ada mengeluarkan uap di kepalanya itu. Asap putih. Itu berarti udah matang.
Apabila asap itu hilang, berarti lamang itu anggur. Keras dia. Kita beli satu batang 10.000. Jadi sebelum ditabang bambu itu kita lihat dulu berapa tabung dia dapat. Kalau tabungnya dapat 8 itu bagus tuh. Bambu yang tak talang itu bagus tuh. Tapi kalau dapat 4, 3 itu gak jelek itu. Oh iya. Tapi kalau kita perlu ya terpaksa kata abang. Enggak bisa masuk aja kan gitu ya. Ada bacalah bismillah, minta permisi gitu kan. Jadi kalau saya biasa, ini kakek-kakek saya dulu yang lama di kampung ya. Kalau kita mau nabang bambu itu, talang itu diketok 3 kali 4 kali tak. Jadi menandakan kita minta permisi untuk menebang. Itu baru ditebang. Kalau mau pakai golok, menabangnya pakai gergaji. Selain lamang, Bu Iyah juga menyiapkan tapai ketan. Prosesnya dimulai dengan merebut ketan merah, lalu dikukus hingga lunak. Ketan yang sudah matang kemudian dicampur dengan ragi dan disimpan rapat selama 3 hari untuk proses fermentasi. Hasilnya, tapai yang manis dan lembut, siap untuk disajikan bersama lamang. Setiap hari Bu Iyah dibantu suami dan anaknya, mulai berjualan lamang tapai dari pukul 10 pagi hingga sore atau sampai dagangan habis. Bu Iyah juga dibantu oleh 2 orang karyawannya yang bertugas menyiapkan lamang di gerobak dan melayani pembeli. Satu porsi lamang tapai dijual seharga 15.000, berisi 10 potong lamang dengan tapai terpisah. Pembeli juga bisa membeli per batang dengan harga 40 hingga 50.000, tergantung ukuran. Selain lamang tapai, tersedia juga variasi lamang dengan isi kelapa parut dan gula merah serta lamang isi pisang. Bu Iyah dan keluarga menempatkan gerobak mereka di sekitar Masjid Raya Sumatera Barat, menyewa tempat dengan biaya Rp60.000 per gerobak setiap bulan. Tempat ini sudah menjadi lokasi penjualan lamang tapai yang terkenal, sehingga warga Kota Padang dan bahkan wisatawan dari berbagai daerah kerap mencari camilan ini di sini. Namun perjalanan Bu Iyah dalam berjualan lamang tapai juga memiliki tantangan. Kadang-kadang ia kesulitan mendapatkan bambu atau daun pisang. Selain itu, pihak berwenang terkadang melakukan penertiban yang membuat Bu Iyah harus berjualan dengan cermat agar usahanya tetap berjalan. Di balik kesederhanaannya, lamang tapai Bu Iyah menyimpan cita rasa yang begitu kental dengan tradisi. Bagi masyarakat Kota Padang, Bu Iyah tidak hanya sekedar penjual lamang tapai, tetapi juga penjaga budaya Minangkabau yang sudah turun-temurun. Selama masih ada orang-orang seperti Bu Iyah, lamang tapai akan terus lestari, memberikan cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.